Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali saya bisa bertemu kalian kembali, siswa-siswi MTs Darussalam kelas 8. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar seni budaya kembali, yaitu tentang menggambar ilustrasi. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Kita masuk dari pengertian gambar ilustrasi. Ilustrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu illustrate, yang artinya penampakan, kemuliaan, cahaya, penerangan, dan penggambaran hidup-hidup. Ya. Jadi ilustrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu illustrate. Gambar ilustrasi adalah suatu karya seni rupa dua dimensi yang berupa gambar tangan atau manual ataupun gambar digital dari komputer atau fotografi atau kombinasi keduanya. Disebut dua dimensi, kenapa? Karena dia hanya mempunyai ukuran panjang dan lebar. Bisa berupa tangan, gambar tangan atau manual, berarti kita sendiri yang menggambar pakai tangan kita sendiri, bukan dari alat atau bukan dari komputer, baik hitam putih ataupun berwarna. Berarti kalau hitam putih tidak diberi warna, ya. Untuk apa sih gambar ilustrasi itu? Biasanya kalau gambar ilustrasi itu fungsinya untuk menerangi atau menghiasi suatu naskah atau teks suatu cerita. Itu fungsinya, ya. Nah, langkah-langkah menggambar ilustrasi ada 3. Yang pertama, gagasan. Jadi gagasan itu ide atau bahan yang akan diilustrasikan. Kira-kira nanti adegan apa yang akan digambar, siapa saja tokohnya, seperti itu. Bagaimana suasananya, atau ditentukan pola coraknya seperti apa dan media yang digunakan seperti apa. Nah, yang kedua, sketsa. Sketsa itu merupakan gambaran rancangan awal, ya. Biasanya menggunakan pensil dalam goresan warna yang tipis, sehingga kalau terjadi kesalahan bisa langsung diperbaiki. Nah, yang ketiga, pewarnaan gambar. Biasanya pewarnaan bisa dipakai pensil warna atau cat air, bisa juga kalau medianya hitam putih dengan pensil, spidol, atau juga pena. Seperti itu. Kenapa ilustrasi harus digambar? Biasanya agar menarik. Jadi pembaca itu akan tertarik melihat gambar yang akan kita buat. Nah, media gambarnya tadi ada 2, ada media hitam putih dan media pewarna. Kalau media hitam putih berarti dia memakai alat utamanya itu spidol, pena, ya, atau bisa juga dari komputer, tapi tidak diberi warna. Kalau media pewarna berarti ada 2, ada cat air dan ada pensil warna. Cat air di sini ada namanya transparent watercolor. Jadi sifatnya transparan atau tembus pandang, atau bisa disebut juga biasa teknik akuarel, ya. Terus yang kedua, media pewarna itu pakai pensil warna. Unsur-unsur gambar ilustrasi ada 3. Gambar manusia, bisa hewan, atau bisa tumbuhan. Nah, kalau gambar manusia
berarti kita menggambar ilustrasi manusia. Sosoknya harus diperhatikan proporsi dan anatominya. Anatomi itu apa? Jadi struktur tubuh manusia itu seperti apa? Tulangnya, ototnya dilihat seperti itu. Kayak anatomi tubuh itu misalnya dari kepala, badan, tangan, kaki. Seperti itu. Nah, kalau proporsi perbandingan bagian tubuh yang satu dengan yang lain. Misalnya proporsi tubuh wanita itu tidak sama dengan proporsi tubuh pria. Bahunya juga pria bisanya lebih lebar kalau dibanding bahu wanita. Seperti itu. Lalu gambar hewan. Sama seperti gambar manusia, harus diperhatikan proporsi dan anatomi dari binatang tersebut. Misalnya binatang berkaki 2 atau berkaki 4, ya berbeda proporsinya dan anatominya. Nah, kalau gambar tumbuhan dilihat dari jenis tumbuhannya. Misalnya kalau pohon kelapa tinggi dibandingkan pohon mangga. Nah, biasanya kalau ilustrasi gambar tumbuhan dibuat untuk ilustrasi buku ilmu pengetahuan. Jadi kita harus buat semirip atau mendekati bentuk yang sebenarnya. Jenis gambar ilustrasi ada 7. Yang pertama, ilustrasi cerita. Jadi gambar dalam misalnya buku atau majalah atau surat kabar, bisa berupa cerita pendek atau cerita bersambung ataupun fabel. Yang kedua, ilustrasi komik atau cerita bergambar. Jadi komik itu merupakan susunan atau jalinan cerita yang bersambung. Biasanya kalau komik itu bercerita tentang kepahlawanan, cerita rakyat atau humor. Yang ketiga, karikatur. Gambar karikatur biasanya dia berisi kritikan atau sindiran tertentu kepada tokoh tertentu atau seseorang. Kalau kartun biasanya dia merupakan gambar yang berisi tentang humor atau lelucon saja, yang berfungsi untuk menghibur. Misalnya kartun Popeye, Disney, Angry Bird, Doraemon, Naruto, dan lain sebagainya. Lalu ada ilustrasi periklanan. Ilustrasi periklanan biasanya gambar atau foto yang dibuat untuk menghiasi iklan produk tertentu. Biasanya dalam bentuk baliho, brosur, atau poster. Jadi kalau iklan itu biasanya untuk menawarkan produk-produk seperti makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ilustrasi cover atau sampul buku. Sesuai namanya berarti dia gambar ilustrasinya terdapat di halaman depan sebuah buku atau sebuah majalah atau sejenisnya. Nah, yang terakhir ilustrasi rubrik. Biasanya dia berupa gambar penghias dalam kolom koran atau suatu majalah. Seperti itu. Teknik-teknik manual menggambar ilustrasi. Yang pertama, teknik outline. Teknik outline itu berarti dia menggambar secara globalnya saja, ya, berupa garis luarnya saja. Biasanya tidak ada pengaturan gelap terang atau pencahayaan.
Teknik arsir, berarti kalau teknik arsir dia cara menggambarnya menggunakan garis lurus yang terputus-putus yang digoreskan dengan cara yang teratur atau berulang-ulang, atau juga bisa berupa garis-garis yang menumpuk sehingga ada efek gelap terangnya. Selanjutnya teknik dot atau pointillis, berarti dia teknik menggambarnya dengan cara menyusun titik-titik sehingga membentuk suatu gambar. Selanjutnya teknik goresan kering atau dry brush. Dia cara menggambar ilustrasinya dengan menggunakan tinta atau cat yang dibuat agak kering sehingga menimbulkan efek tekstur. Nah, yang terakhir teknik siluet, berarti dia cara penggambarnya dengan warna tunggal yang pekat, biasanya warna hitam saja atau putih saja, seperti itu. Jadi seolah-olah tampak globalnya saja atau terkesan seperti bayangan, seperti itu. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini tentang gambar ilustrasi. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar, jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.